Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Binang Ramadan selaku Gubernur Bank Indonesia hari ini akan menyampaikan langkah strategis Bank Indonesia dalam menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah dan inflasi yang tinggi. Pelemahan rupiah dan kenaikan inflasi ini tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu inflasi. Inflasi ini dapat meningkat ketika harga barang dan jasa naik secara umum. Misal, karena kenaikan harga pangan, energi, atau biaya produksi, yang mana pada kasus kali ini harga energi, terutama bensin ini mengalami kenaikan secara global. Ketika inflasi tinggi, daya beli masyarakat umum secara makro menurun karena uang yang dimiliki masyarakat nilainya jauh lebih kecil. Yang kedua, pelemahan rupiah dapat terjadi karena tingginya permintaan terhadap valuta asing, terutama dolar Amerika Serikat. Kondisi ini bisa dipengaruhi oleh kebutuhan impor, pembayaran utang luar negeri, atau keluarnya modal asing dari pasar keuangan Indonesia. Yang mana ini fenomena yang terjadi belakangan di negara Indonesia, seperti investor yang bisa dibilang cabut dari pasar Indonesia. Dan jika permintaan dolar meningkat sementara pasokan dolar terbatas, maka nilai rupiah dapat melemah. Yang ketiga, kondisi global, yang mana ini sangat berpengaruh. Ketika suku bunga di negara maju itu naik, investor cenderung memindahkan dananya ke negara yang dianggap lebih aman. Tidak seperti Indonesia yang sekarang bisa dinilai nilai rupiahnya itu sangat rendah sekali kalau dibandingkan dengan dolar US. Akibatnya, aliran modal dari negara berkembang seperti Indonesia bisa berkurang dan tekanan terhadap rupiah menjadi lebih besar. Untuk mengatasi kondisi ini, Bank Indonesia akan mengambil beberapa kebijakan. Yang pertama, Bank Indonesia akan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui investasi pasar valuta asing secara terukur. Tujuannya bukan untuk menetapkan nilai rupiah pada angka tertentu, tetapi untuk mengurangi gejolak yang berlebihan agar pasar ini tetap stabil. Langkah kedua, Bank Indonesia akan menggunakan kebijakan suku bunga secara hati-hati. Jika inflasi terus-menerus meningkat dan rupiah mengalami tekanan kuat, maka kenaikan suku bunga acuan dapat menjadi salah satu langkah untuk menahan inflasi dan menjaga kepercayaan investor, yang mana itu akan diusahakan oleh Bank Indonesia. Namun, kebijakan ini tetap harus mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi agar sektor usaha dan kredit perbankan tidak terlalu tertekan, yang mana di sini menjadi perhatian Bank Indonesia untuk mitigasi resikonya. Yang ketiga, Bank Indonesia akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah. Pengendalian inflasi ini nggak bisa hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga harus menjaga ketersediaan pasokan barang, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga pangan di masyarakat. Yang keempat, Bank Indonesia akan mendorong penggunaan transaksi rupiah di dalam negeri dan memperkuat kerja sama pembayaran antar negara. Yang kelima, Bank Indonesia akan terus menjaga stabilitas sistem perbankan. Bank harus tetap sehat, memiliki likuiditas yang cukup, dan mampu menyalurkan kredit secara hati-hati. Stabilitas perbankan sangat penting karena bank berperan sebagai penghubung antara masyarakat, dunia usaha, dan kegiatan ekonomi. Sebagai penutup, Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan memastikan inflasi tetap terkendali. Kami akan menggunakan seluruh instrumen kebijakan secara terukur, transparan, dan bertanggung jawab. Stabilitas ekonomi itu kunci agar masyarakat tetap terlindungi, dunia usaha tetap berjalan, dan pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.